biasanya diderita pada wanita, yaitu kanker payudara dan endometrial, sedangkan kanker prostat hanya pada pria. Ini adalah senyawa golongan antitumor lain, yaitu ada aminoglutetimid, di mana mempengaruhi sintesis hormon steroid yang berpengaruh pada proses metastase kanker payudara dan juga prostat. Lalu ada interferon alfa 2A dan 2B, di mana kita ketahui ini adalah salah satu jenis sitokin yang dapat berfungsi meningkatkan responsivitas sel imun agar bersifat sitotoksik. Lalu ada L-asparaginase, yaitu kolaspase yang berasal dari bakteri. Jadi dari sintesisnya adalah dari bakteri, ini berupa suatu enzim yang menghambat sintesis asparagin, di mana asam amino esensial dalam proses pembelahan sel. Jadi ini mentarget pada hasil pembentukan protein baru pada proses pembentukan sel. Lalu ada tretinoin, yaitu menurunkan proliferase pada sel leukemia. Nah, mekanisme kerja kemoterapi ini berdasarkan mekanisme kerjanya diklasifikasikan. Yang pertama tadi merusak DNA sel kanker sehingga tidak bisa membelah diri, yaitu dilakukan dengan mengubah struktur DNA di dalam inti sel sehingga mencegah replikasi. Yang kedua adalah menghambat sintesis DNA. Jadi selain merusak, sintesis DNA-nya juga dihambat untuk jika proses merusaknya tidak berhasil. Jadi pada fase S, yaitu menghambat sintesis DNA. Hal ini terjadi pada obat yang mencegah pembentukan nukleotida baru yang dibutuhkan oleh DNA. Lalu mencegah proses mitosis sel sehingga sel kanker tidak bisa membelah menjadi 2 sel, yaitu di tahap akhir ya. Itu pada tahap telofase, yaitu pembentukan benang-benang spindle dibutuhkan untuk memindahkan DNA induk dan anakan ke sisi sel yang berbeda sehingga sel bisa membelah menjadi 2 sel. Nah, yang pertama ada senyawa peralkilasi, yaitu alkylating agent, di mana senyawa ini dapat menambahkan gugus alkil ke beberapa gugus nukleofilik dari sel. Jadi dia ini berfungsi untuk menghambat proses pembentukan DNA baru. Jadi si senyawa pengalkilasi ini membentuk suatu ikatan kovalen dengan inti sel dalam proses tubuh. Contohnya fosfat, amino, sulfhidryl, hidroksil, karboksil atau gugus imidazol dengan DNA, RNA atau enzim dalam menghambat proses mitosis. Lalu bekerja langsung menyerang DNA sel ya. Obat yang bekerja di semua bagian siklosis dan efektif selama sintesa DNA. Lalu ada intrastrand cross-linking, ada yang interstrand. Nah, kalau yang intrastrand, si alkil ini menduduki asam amino atau nukleotida yang ada dalam satu untayan yang intrastrand. Tapi kalau yang inter, jadi dia mengikat 2 nukleotida dari 2 double helix yang ada di DNA ya. Itu bedanya. Nah, senyawa pengalkilasi itu tadi udah dibahas, ada nitrogen mustard golongannya, lalu ada aziridin epoksid dan juga alkyl sulfona serta nitrosurea. Lalu nitrogen mustard ini ada apa aja? Ada siklofosfamid dan ifosfamid. Ini tuh biasanya digunakan pada kanker payudara dan juga di kanker limfoma yang kita sering dengar dengan kanker darah atau kanker kelenjar getah bening. Selanjutnya ada 4 hidroksi siklofosfamid dan mafosfamid. Dia adalah dosisnya digunakan tinggi pada transplantasi sumsum tulang. Biasanya apa? Adalah yang berhubungan dengan kanker di darah, leukemia. Lalu ada melphalan, yaitu pada kankernya di berbagai jenis, yaitu multiple myeloma, melanoma dan juga sarkoma. Lalu chlorambucil biasanya digunakan pada terapi kanker sel B, limfoma, leukemia dan juga bersifat imunosupresan pada terapi penyakit autoimun.
Ada aziridin dan juga epoksit. Dia tuh ada contohnya, ada tiotepa, digunakan pada kanker payudara, kanker ovarium, dan juga kanker pada saluran urinari. Lalu ada mitomycin C. Ini adalah biasanya digunakan pada kanker di area esofagus, kanker payudara, dan juga kanker di saluran urinari. Lalu ada dianyl drogalactitol. Ini adalah biasa digunakan pada kanker payudara, kanker serviks, dan kanker otak. Lalu ada alkyl sulfonat, yaitu busulfan. Biasanya digunakan pada terapi pada terapi leukemia, dan yang juga di terapinya menggunakan transplantasi sumsum tulang. Lalu ada golongan nitros urea, di mana digunakan pada tumor otak, yaitu glioma, glioblastoma, moduloblastoma, dan juga astrocytoma. Dan juga digunakan pada kanker yang sudah mengalami metastasis dan juga limfoma. Ini adalah senyawanya ya. Ada yang golongan nitros urea, aziridin, alkyl sulfonat, lalu semustin, contohnya banyak. Ini adalah yang akan mendudukin nukleotida dari suatu untai DNA. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah mecloretamin. Mecloretamin ini dibawa ke dalam sel sehingga obat akan membentuk suatu senyawa intermediate aktif yang dapat mengalkilasi N7 dari guanin pada satu atau dua untai DNA. Nah, jadi si mecloretamin ini bisa inter dan intrasten kerjanya ya. Ini adalah mekanismenya. Mecloretamin ini akan berikatan dari dua nukleotida yang ada dari dua untai DNA, di mana asam amino adalah mengandung guanin. Nah, ini berarti kalau dilihat cross-linknya inter apa intra. Ini adalah golongan interstrand ya, yaitu di antara dua asam amino yang ada di dua untai. Nah, selanjutnya adalah silklofosfamid atau isofosfamid, senyawa pengaktilasi yang paling banyak digunakan saat ini karena dia juga bersifat imunosupresan, yaitu suatu prodrug yang dimana di metabolisme dalam hati diubah menjadi 4-hidroksifosfamid, kemudian menjadi bentuk rantai terbuka yang kemudian terdekomposisi menjadi fosforamid mustar dan menjadi ion azidinium yang aktif sebagai pengakilasi dan diberikan secara oral ataupun intravena. Efek sampingnya seperti apa? Untuk siklofosfamid ini udah pasti mual dan muntah parah, depresi sumsum tulang terutama leukositosis dan hemoragi. Ini ada mekanismenya. Jadi karena merupakan prodrug, siklofosfamid dan ifosfamid ini akan dimetabolisme oleh hati oleh enzim P450 menjadi bentuk aktifnya, yaitu 4-hidroksifosfamid, dan akan mempengaruhi suatu DNA menjadi suatu senyawa pengalkilasi. Nah, ini ya. Jadi siklofosfamid ini adalah salah satu golongan nitrogen mustard. Jadi dia akan berikatan dengan guanin sama seperti yang sebelumnya. Jadi DNA crosslink. Jadi dia interstrand ya. Jadi antar dua untai DNA. Yang selanjutnya adalah golongan nitros urea, contohnya lomustin dan karmustin, di mana bekerja dengan menghambat perubahan pada saat perbaikan DNA. Tadi perbaikan DNA pada fase apa? G2 ya. Dapat melewati sawar otak, syarat utamanya, sehingga dapat digunakan untuk tumor otak dan larut dalam
lemak. Ini juga golongan lomustine dan karmustine dapat digunakan untuk terapi limfoma dan melanoma. Diberikan secara oral ataupun intravena. Karmustine dan lomustine ini untuk dosisnya, karmustine diberikan secara intravena 75 sampai 100 mg per meter persegi per hari, diulangi setiap 6 sampai 8 minggu. Indikasinya untuk Hodgkin, melanoma malignum dan myeloma multiple, dikombinasi dengan imunosupresan. Lalu ada lomustine diberikan secara oral yaitu 130 mg per meter persegi, diulang setelah 6 sampai 8 minggu. Indikasinya untuk karsinoma paru dan kolorektal, Hodgkin dan non-Hodgkin, dan juga karsinoma renal. Untuk proses metabolisme biasanya dikeluarkan melalui urin. Nah, ini adalah mekanisme kerjanya. Jadi sama seperti namanya pengalkylating agent, dia akan membentuk suatu alkil yang berikatan dengan gugus dari untaian DNA. Nah, kalau yang nitrous urea ini dia interstrand ya, karena dia mengikat dari dua untai asam amino. Jadi golongan nitrous urea ini terdekomposisi membentuk alkil dan carbamolating dan membentuk suatu isoksianat yang bereaksi dengan lisin di NH3 sehingga dapat mengaktifasi enzim dalam melakukan perbaikan DNA. Nah, alkylating agent ini bereaksi dengan atom O nomor 6 dari guanin dilanjutkan dengan N nomor 3 pada sitosin di rantai lain. Jadi kalau yang tadi guanin, kok ini adalah guanin dengan sitosin di rantai lain sehingga membentuk ikatan silang. Jadi interstrand ya. Derivat etilen amin yaitu mitomycin C, di mana obat anti kanker yang diproduksi dari Mycobacterium Streptomyces cestopsus memiliki aktivitas sebagai alkylating agent karena menyebabkan cross-linking dari DNA dengan menghambat sintesis DNA. Indikasinya dalam terapi kanker usus dan terapi kanker pankreas. Diberikan dengan pemberian tunggal. Mitomycin ini diberikan secara intravena dengan dosis 20 mg per meter kuadrat yang diulang setiap 6 minggu. Jika terjadi toksisitas hematologi, maka bisa dikombinasi dengan beberapa obat lainnya. Bisa digunakan untuk kanker pada saluran urinari. Ini adalah mekanismenya. Jadi mitomycin C ini akan membentuk suatu alkin pada untai untai DNA yaitu guanin. Jadi target untuk alkylating agent ini kebanyakan adalah asam amino guanin ya. Jadi dia juga interstrand karena dia mengikatkan dua untai guanin dari dua untai DNA. Lalu selanjutnya adalah alkyl sulfonat yaitu busulfan, di mana indikasinya adalah untuk leukemia mieloid kronik. Dosisnya 60 mikrogram per kilogram berat badan per hari sampai maksimal 4 mg per hari. Untuk terapi penunjang atau kombinasi bisa 0,5 sampai 2 mg per hari. Mekanismenya sendiri